Jika suara Lady yang memiliki tingkat eksistensi paling kuat di dalam Treasure Vault ini tidak bisa ia dengar, maka suara siapapun juga pasti tidak akan pernah sampai padanya. Bagi pria itu, Lady maupun Mary sama saja dengan tidak ada. Keberadaan mereka hanya sekadar bayangan samar yang tak pernah benar-benar bersentuhan dengan realitas yang ia tinggali. Dunia mereka dan dunia pria itu seolah terpisah oleh lapisan tipis yang tak bisa ditembus, seperti dua dimensi yang berjalan berdampingan namun tak pernah bisa bersentuhan. Kalau suara telepon masih bisa terdengar olehnya, itu mungkin bukan karena ia bisa mendengar Phantom, melainkan karena suatu kebetulan yang kebetulan sangat cocok dengan kondisi yang ada. Lebih tepatnya, kemungkinan besar itu karena kemampuan dari smartphone-nya sendiri. Sebuah relik aneh dari masa lampau. Benda yang seharusnya sudah punah, tapi entah kenapa masih bisa berfungsi di tempat ini. Tidak menakutkan seperti saya, namun tetap saja, ini adalah kecocokan yang sangat buruk dalam arti yang berbeda. Lady menggenggam tangan, menatap pria itu dengan perasaan campur aduk antara bingung, frustasi, dan sedikit rasa takut yang tak mau ia akui. Ia sudah melihat banyak hal di dunia ini, dari manusia dengan sihir tingkat tinggi, hingga makhluk asing yang menentang logika eksistensi. Tapi pria ini bahkan tidak melakukan apapun, hanya berdiri, menatap layar benda kecil di tangannya, dan semua yang menyentuhnya lenyap begitu saja seolah ditelan oleh dimensi yang lain. Di atas kepala Cry, para Phantom Orchestra mulai muncul, berbaris dalam lingkaran spiral, memainkan alat musik mereka dengan nada yang memekakkan telinga. Suara biola melengking, drum bergemuruh, trompet bergema di seluruh ruangan. Getarannya membuat udara bergetar, menciptakan riak yang mengguncang seluruh dinding emas dan batu permata Star Shrines Garden. Musik itu bukan sekadar suara, itu sihir yang dikonversi menjadi gelombang. Gelombang itu menembus ruang dan realitas, biasanya cukup kuat untuk membuat manusia biasa menjerit dan pingsan, bahkan menghancurkan mental mereka hanya dengan satu nada tinggi. Namun Cry hanya berkedip pelan. Ia menurunkan sedikit smartphone-nya, menatap layar, lalu kembali fokus pada sesuatu yang entah apa. Tak ada reaksi lain. Para Phantom Orchestra saling berpandangan, sebagian terdiam, sebagian mulai kehilangan formasi. Nada yang mereka hasilkan semakin kacau, tapi pria itu tetap diam, tak tergoyahkan. Seolah dunia ini tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Bahkan ketika udara bergetar dan lantai di bawahnya berguncang, Cry tetap tenang seperti patung yang tak memiliki urat takut. Lady bisa merasakannya. Ini bukan sekadar ketidakpedulian. Ini lebih dalam, lebih absurd. Seolah indera pria itu benar-benar nol. Ia tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan mereka sama sekali. Bagi dirinya, semua yang ada di Treasure Vault hanyalah latar kosong yang tak lebih dari ilusi samar. Kalau benar begitu, maka itu sama saja berarti pria itu hidup di dimensi yang berbeda. Tidak ada interaksi yang bisa terjadi antara dunia Lady dan dunia miliknya. Segala bentuk eksistensi spiritual mereka tidak memiliki efek padanya. Bahkan bila Lady dan para Phantom melemparkan benda padanya, benda itu pun akan menembus tubuhnya begitu saja, tak pernah mencapai titik kontak. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada cara untuk menakuti, melukai, atau bahkan membuat pria itu menyadari keberadaan mereka. Lady menggigit bibirnya pelan. Rasa frustrasi yang menumpuk di dada membuat pikirannya berputar. Ia sudah melihat banyak keanehan dalam hidupnya, tapi tidak pernah sesuatu yang sesederhana ini justru menjadi tak terkalahkan. Pria ini tidak melawan, tidak menyerang, tidak bersembunyi. Tapi justru karena itulah, dia jadi mustahil untuk dijangkau. Makhluk macam apa dia? Bisik Lady tanpa sadar. Jujur saja, situasi ini terlalu parah sampai Lady kehilangan niat untuk mencari solusi. Apa gunanya kekuatan, sihir, atau ilusi jika semua itu bahkan tidak bisa menjangkau sasaran? Untuk pertama kalinya sejak menjadi penjaga Treasure Vault, ia merasa benar-benar tidak berdaya menghadapi seorang manusia. Yah, meski begitu, untuk menakuti Lucia, Lady tidak perlu benar-benar melukai Cry. Cukup keberadaannya saja sudah cukup menjadi ancaman. Hanya dengan memanfaatkan kenyataan bahwa Cry, sang kakak yang paling berharga bagi Lucia, ada di tempat ini,
itu saja sudah bisa menjadi senjata psikologis yang luar biasa kuat. Namun, Lady tahu, jika benar-benar ingin mencoba, ada satu kemungkinan terakhir. Ia menghela napas panjang, menatap bayangan dalam ruang besar itu, lalu berbisik lirih. Kalau benar-benar ingin, mungkin serangan Demon Shark masih bisa mengenainya. Suara itu bergema lemah, tapi mengguncang udara di sekitarnya. Phantom di dalam Treasure Vault ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, entitas spiritual murni, makhluk seperti Mary yang sepenuhnya hidup di sisi spiritual dunia. Dan yang kedua, mereka yang seperti Demon Shark, Monster Digi, atau Man-Eater Blue. Tipe Panic Monster, entitas dengan tubuh separuh nyata, separuh ilusi, mampu menimbulkan kepanikan dengan wujud mereka yang mengerikan dan kehadiran yang benar-benar bisa dirasakan oleh manusia biasa. Cry tidak bisa mendeteksi yang pertama, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa merasakan hawa spiritual Lady sedikit pun. Namun, jika yang muncul adalah Demon Shark, pemangsa yang berenang di udara dengan rahang baja, atau Man-Eater Blue yang mengaum seperti petir, kemungkinan besar ia masih bisa merasakan mereka. Bukan karena dia memiliki indera keenam, tetapi karena makhluk seperti itu menekan ruang dan keberadaan secara fisik. Itu berarti masih ada celah, setipis debu, untuk berinteraksi dengan dunia Cry. Namun, begitu Lady menyebut nama Demon Shark, langsung terdengar jeritan protes dari segala arah. Suara-suara muncul dari dinding, dari langit-langit, dari lantai berlapis kristal, seolah udara itu sendiri menolak perintah Lady. "Aku Mary, aku menolak, aku sangat menentangnya." Suara Mary Hilda terdengar lebih tajam daripada biasanya, penuh kepanikan dan ketakutan. Suara-suara lain menyusul seperti gema ribuan arwah yang tak mau diam. Cry itu bawa telepon. "Jangan rebut mangsa kami. Dia milik kami, milik jaringan kami. Kalau dia hancur, kami tidak akan bisa muncul lagi." Ruang Star Shrines Garden bergema keras, dipenuhi getaran yang membuat cahaya permata di dinding bergetar lembut, seperti gelombang laut. Lady menatap sekeliling, dan di antara riak udara itu, sosok-sosok Phantom bermunculan satu persatu. Puluhan, tidak, ratusan. Phantom, pengguna telepon, muncul dari bayangan. Masing-masing memegang benda yang dulu disebut handset, kabel, receiver, atau bahkan sekadar logam bengkok menyerupai gagang telepon. Mereka semua menatap Cry dengan mata penuh cahaya merah samar, seperti api kecil yang terbakar di kehampaan. Mary Hilda berdiri paling depan. Rambutnya yang panjang bergelombang menutupi setengah wajahnya. Matanya bergetar antara marah dan cemas. Bagi mereka, Cry yang membawa smartphone bukan sekadar mangsa. Ia adalah simbol harapan, penghubung terakhir dengan dunia yang sudah melupakan mereka. Dunia tanpa sinyal, tanpa nada dering, tanpa suara halo di seberang. Dunia tempat para Phantom telepon ini seharusnya telah punah. Kalau sampai Cry dibuat berantakan, aku tidak akan maafkan siapapun. Teriak Mary Hilda, suaranya bergema menembus kabut. Lady mengerutkan dahi. Aura spiritualnya berkobar, membuat udara di sekeliling bergetar halus, tapi bahkan ia pun sedikit tertegun. Suara Mary Hilda bukan sekadar ancaman kosong. Itu adalah seruan ribuan arwah dengan amarah yang sama. Lalu dari kedalaman vault, suara lain bergema, dalam, berat, dan mengandung tekanan yang hampir seperti dentuman. Udara langsung mendingin, seolah ribuan roh yang berteriak tadi mendadak terdiam. Namun, diam itu hanya berlangsung sekejap. Setelah itu, kekacauan meledak. Dari setiap penjuru vault, para Phantom mulai bersuara lagi, lebih keras, lebih emosional. "Kau tidak berhak menentukan itu, Lady. Cry itu bukan milikmu. Dia milik kami, orang yang menjawab panggilan kami. Jika kau menyentuhnya, kami akan melawan." Suara itu tidak hanya bergema di udara, mereka bergetar sampai menimbulkan riak di dinding kristal. Beberapa pecahan kaca kecil jatuh dari langit-langit, meluncur seperti serpihan salju yang bercahaya. Lady memandangi mereka tanpa berkata-kata. Jumlah mereka memang banyak, sangat banyak. Para Phantom, pengguna telepon, selalu menjadi kelompok yang tidak bisa diremehkan.
Mereka tersebar di seluruh dunia, terlahir setiap kali ada seseorang yang mempercayai kisah panggilan misterius di malam hari. Setiap kali ada satu halo, dijawab tanpa seharusnya. Banyak dari mereka sudah lenyap, gagal, mendapatkan rasa takut dan perlahan menghilang di telan waktu. Tapi begitu muncul seseorang yang bisa menjawab panggilan itu, seseorang seperti Cray, mereka seperti menemukan kembali alasan untuk hidup. Ratusan mata bercahaya itu kini menatap Lady dengan campuran permohonan dan kemarahan. Aura spiritual di ruangan itu meningkat, begitu padat hingga permata-permata di langit-langit mulai memudar warnanya. Lady menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tahu kalau para Phantom ini bersatu, kebanyakan panik monster di dalam Treasure Vault tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bukan karena mereka kuat secara fisik, tapi karena mereka ada di ranah yang berbeda. Ranah emosi, ranah keyakinan. Dan di ranah itu, para Phantom seperti Mary adalah penguasa sejati. Pertikaian internal harus dihindari. Treasure Vault tidak bisa bertahan jika penghuninya saling bertarung. Tapi jika mereka terus menolak, Lady tahu cepat atau lambat keseimbangan tempat ini akan runtuh. Ia memandangi Cray sekali lagi. Pria itu masih berdiri di tengah semua kekacauan itu, menatap layar kecil di tangannya, sama sekali tidak menyadari bahwa ratusan roh sedang memperebutkan hak atas dirinya. Sekilas, ia tampak seperti manusia paling biasa di dunia. Tapi bagi mereka semua, bagi para penghuni Vault, keberadaannya adalah bencana yang tak bisa dijelaskan. Nah, walau sekarang ada juga pihak ketiga, makhluk asing yang mengkhianati Sarah, situasi di Treasure Vault, Star Shrines Garden, kian tak bisa dipahami. Cray menyalakan lampu senter dari smartphone-nya. Cahaya kecil itu menusuk kegelapan yang pekat, membelah kabut samar yang mengambang di udara seperti tirai halus. Langkahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Setiap hembusan napasnya terdengar jelas di antara gema ruangan, seolah dunia ini benar-benar hanya menyisakan dirinya seorang. Sementara itu, di sampingnya, Lady melayang perlahan, tatapannya tajam namun syarat kebingungan. Bagi makhluk sekuat dirinya, mendampingi manusia semacam ini terasa aneh. Bukan karena Cray berani, tapi karena pria itu bahkan tidak sadar kalau ia sedang berada di dalam wilayah maut. Tapi, kenapa pria ini sama sekali tidak merasa takut? Suara Lady terdengar seperti bisikan yang menembus udara beku. Mary, yang mengikuti mereka dari belakang sambil memegangi kabel telepon panjang yang melilit tubuhnya, menjawab dengan nada polos tapi mantap. Mungkin karena dia benar-benar percaya kalau ini adalah Treasure Vault yang aman, tempat dia bisa mendapatkan relik yang diinginkannya. Lady menatap ke arah Mary, ekspresinya datar, namun dalam hati ia mendengus. Mungkinkah itu alasannya? Mary memang mengatakan hal itu, bahwa tempat ini aman, penuh harta karun, tidak ada ancaman sama sekali. Tapi tidak ada yang waras akan mempercayai kata-kata seperti itu. Setiap penjaga Vault tahu, bahkan nama Star Shrines Garden sendiri sudah berarti tempat persembahan bagi jiwa yang hilang. Dan pria ini, entah karena bodoh atau benar-benar tulus, menelannya mentah-mentah. Rasa waspada Cray begitu tipis, nyaris nihil. Lady menatapnya tajam, mencoba menembus pikirannya seperti yang biasa ia lakukan pada mangsa manusia. Tapi yang ia rasakan sungguh aneh. Tidak seperti Lucia atau Sarah yang punya satu ketakutan besar yang mengikat seluruh jiwanya. Cray justru seperti dikelilingi oleh ribuan rasa takut kecil yang tidak fokus. Dia takut pada wajah garang kepala cabang Asosiasi Hunter yang sering memarahinya karena telat. Takut pada Phantom-Phantom yang muncul di Treasure Vault. Meski ketakutannya dangkal, seperti reaksi refleks karena sesuatu terlihat menyeramkan. Bukan teror sejati. Takut kalau suatu hari teman masa kecilnya, yang punya hobi menebas orang, kehilangan kendali dan benar-benar membunuh orang biasa. Dan yang paling tidak bisa diterima, Lady. Cray takut pada sayuran beraroma kuat seperti daun ketumbar. Lady menatapnya lama, mencoba memahami sesuatu dari ekspresi wajah datar itu. Tapi yang ia lihat hanyalah manusia santai yang sesekali menggaruk kepala, kadang mengelap layar smartphone-nya dengan ujung baju, dan berjalan seolah sedang mencari toko di pinggir jalan, bukan menembus dimensi kematian.
Anak kecil apa dia ini? Gumam Lady dengan nada muak. Mary menatapnya, bingung, lalu menjawab dengan polos. Cry itu memang agak beda. Lady memutar bola matanya, setengah ingin menertawakan, setengah ingin menangis. Agak beda. Ini bukan beda, ini rusak. Bayangkan saja, seluruh dunia di dalam vault ini bergetar oleh kehadiran hantu, orkestra kematian, dan monster dimensi. Tapi pria itu malah repot mengatur kecerahan layar smartphone-nya dan mengeluh karena baterainya cepat banget habis. Lady, untuk pertama kalinya sejak menjadi penjaga vault, benar-benar kehilangan arah. Ia bahkan sempat berpikir, apa mungkin makhluk seperti ini benar-benar manusia? Ketika ia mencoba menembus pikiran Cry lebih dalam, yang ia temukan hanyalah kekacauan. Setiap bayangan ketakutan muncul sekilas kepala cabang asosiasi yang berteriak, "Cry!" Daun ketumbar yang jatuh di atas ramen, suara tangisan anak kecil yang entah siapa. Semuanya tumpang tindih seperti serpihan kaca yang tak tersusun. Tidak ada fokus, tidak ada bentuk pasti. Membayangkan jika sampai ia mengaktifkan bad dream pada pria seperti ini. Lady bahkan tidak sanggup membayangkannya. Apa yang akan muncul? Seekor daun ketumbar raksasa yang menyerang kota. Kepala Garg berukuran raksasa menjerit, "Cry! Rapat!" Itu bukan teror, itu lelucon kosmik. Ia menekan pelipisnya, frustasi. Kalau sampai aku pakai sumber daya Treasure Vault buat menggali mimpi orang seaneh ini, aku harus dipanggil ke sidang roh agung. Cry tiba-tiba berhenti, lalu menatap sekeliling. Kalau jalan ini buntu, berarti reliknya ada di sisi kiri. Katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Mary tersentak. Lady menatap pria itu lama, tak percaya bahwa makhluk hidup bisa sebegitu. Tidak pedulinya terhadap kengerian di sekitarnya.